Selamat pagi siswa kelas 12. Kita mulai pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kaidah pencacahan bagian kedua, yaitu tentang permutasi. Nah, kita akan belajar tentang permutasi itu apa. Nah, kita akan lihat nanti materinya di slide berikutnya. Oke, kita akan sedikit mengulas tentang materi kemarin. Jadi seperti yang kita ketahui, kaidah pencacahan itu ada 3 cara, yaitu tentang namanya kaidah atau aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke bagian permutasi atau bagian yang kedua. Kita akan mulai dengan permutasi. Nah, apa itu maksudnya permutasi? Permutasi itu adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Nah, dalam perhitungannya ini kita tidak memperhitungkan urutannya. Urutan yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak diperhatikan. Jadi semua bisa dihitung. Contoh misalnya kalau kita ada huruf A dan B, entah itu AB ataupun BA, itu tetap dihitung. Jadi peristiwa terjadi penggabungan huruf A dan B, entah itu AB dan BA, tetap dihitung 2. Begitu juga misalnya dengan warna misalnya. Nah, kalau warna merah sama putih dan merah itu dihitung 2 juga. Jadi tidak dihitung hanya merah dan putih satu, entah terbalik atau tidak. Nah, jadi kalau sama dengan bendera negara kan, antara Indonesia dengan Polandia kan kebalik, merah putih dan putih merah, itu dihitung 2, tidak boleh dihitung satu ya. Nah, secara umum permutasi itu menggunakan lambang ini N, P, dan R ya. Jadi apa itu N dan P dan R? P itu permutasi, lambang permutasi. Nah, kita bisa menggunakan dua cara untuk menghitung menuliskannya, entah itu dengan NPR ataupun P dalam kurung NR. Nah, itu namanya adalah permutasi R elemen dari N elemen yang tersedia. Jadi kalau angka tersedia 9 ya N-nya 9, R-nya mungkin 4 angka, jadi 9 P 4 ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan permutasi. Nah, cara menghitungnya itu adalah berarti kita menghitung N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial ya kan, dengan syarat R-nya lebih kecil dari N. Jadi contoh misalnya 7 P 5, berarti ada 7, kita pakai 4 aja. Kita hapus dulu. Oke. Misalnya plat nomor itu angkanya ada 10 angka yang tersedia ya kan, permutasi. Nah, di sini 4. Nah, jadi N-nya adalah 10 angka, PR-nya adalah hanya 4 angka yang kita urutkan atau kita buat ya. Ini bisa juga ditulis seperti yang kedua, misalnya P dalam kurung N dulu baru R. Nah, jadi penulisannya bisa menggunakan yang di depan maupun yang di belakang, sama saja. Artinya itu adalah permutasi 4 elemen atau 4 anggota dari 10 anggota yang tersedia. Nah, itu adalah pengertian tentang permutasi. Oke. Nah, permutasi itu nanti dibedakan ada 3 kriteria atau 3 jenis. Yang umum itu adalah permutasi R unsur dari N unsur. Sedangkan yang kedua itu ada permutasi dengan beberapa unsur, dan yang ketiga adalah permutasi siklis.
Nah, permutasi R unsur dengan N unsur itu adalah yang umum, jadi yang biasa, yang ya normal ya kan, seperti tadi. Sedangkan nanti permutasi dengan beberapa unsur yang sama itu ada unsur yang sama, misalnya hurufnya kembar atau hurufnya ada yang sama, warnanya ada yang sama. Sedangkan yang permutasi siklis itu adalah permutasi dengan cara biasanya posisi melingkar, berjabat tangan, itu adalah permutasi siklis. Mulai dengan contoh. Nah, contohnya kita untuk hitungan dulu. Nah, kan permutasi 4 unsur dari 6 unsur atau 6P4. Nah, ini untuk hanya contoh cara menghitungnya. Cara menghitungnya ya berarti angka 6, ya kan, angka 6. Angka 6-nya di atas faktorial dibagi dengan 6 kurangi 4 faktorial. Jadi hanya 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, dihitung. Jadi 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Yang dibawahkan 2 faktorial. Nah, seperti yang minggu lalu kan. Nah, ini bisa dicoret sehingga hanya tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ya kan? 30 kali 12. 360. Ya kan? Nah, itu perhitungan contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dengan menggunakan 4 angka yang diambil dari 5 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila angka-angkanya yang pertama tidak boleh diulang dan yang kedua boleh diulang. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi kalau yang tidak boleh diulang berarti adalah 5P4 atau permutasi 4 bilangan dari 5 yang tersedia. 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 4 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi angkanya adalah 120. Jadi ini hampir mirip dengan pengisian tempat. Nah, terutama yang di B ini, ya kan, boleh diulang. Berarti kita menggunakan aturan pengisian tempat. Kita tidak bisa menggunakan permutasi. Nah, banyaknya bilangan yang dibentuk karena boleh diulang, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, ya kan, 625. Nah, kita menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi ada beberapa soal dalam penghitungan faedah pencacahan kalau tidak bisa menggunakan permutasi langsung kembali ke aturan pengisian tempat. Oke, sekarang tadi sudah contoh tentang permutasi dengan R unsur dari N unsur yang tersedia, maka sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, jika ada unsur yang sama, maka kita permutasinya adalah sebagai berikut. Jadi sama, jadi kita tersedia N, ya kan, N ini yang tersedia, maka di sini dituliskan yang sama itu angka berapa. Misalnya yang sama ada 3, berarti di sini 3, di sini 2, di sini 1. Ya, jadi ini adalah permutasi dalam N unsur terdapat unsur yang sama. Unsur yang sama itu adalah bisa kita sebutkan K1, K2, K3 sampai Kn. Ada berapa yang sama. Nah, sedangkan N-nya adalah jumlah dari K1, K2 sampai Kn. Ya. Nah, ini jadi berapa yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya contoh berikutnya. Lebih kita memperjelas apa yang dimaksud dengan unsur yang sama. Ya, contoh permutasi yang unsur yang sama. Nah, berapa banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata-kata. Yang pertama adalah matematika dan yang kedua adalah mama. Nah,
ada unsur yang kalau ini banyak unsurnya, ini hanya sedikit, tapi kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Oke, penyelesaiannya untuk kata matematika. Nah, matematika itu ada berapa n-nya? 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi n-nya 10. Nah, yang sama ada berapa? Oh, yang sama ada n. M-nya ada 2. A-nya ada 3. Ya kan? T-nya ada 2. Terus yang lainnya? Oh, E-nya 1, I-nya 1, A, ya kan? Nah, huruf-huruf yang hanya 1 tidak perlu kita hitung. Yang dihitung hanya yang lebih besar dari 1. Karena apa? Kalau 1 itu faktorialnya 1. Ya kan? Sebenarnya dihitung juga sih, tapi demi penghematan atau mempermudah tidak perlu ditulis. Nah, sehingga permutasinya 10 angka yang 10 huruf yang tersedia. Nah, yang sama adalah angka 2, 3, 2 atau N, A, dan T. Nah, cara menghitungnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan. Nah, jadinya kalau kita jabarkan hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus dibaginya 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ya kan? Nah, ini dibagikan 3 angka yang tersedia. 2, 3, dan 2. Nah, ini bisa dicoret kan tadi. 3, 2, 1-nya di sini. Oke. 2 kali 1, 2 kali 1. Oh, ini bisa juga dicoret dengan angka 4. Nah, sehingga hasilnya 9 kali 10, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Suatu angka yang besar. Ya kan? Nah, 151.200. Jadi kalau semakin banyak yang tersedia, banyak yang biarpun banyak yang kembar, nah angkanya banyak, ya kan? Makanya kalau bisa permasalahannya lebih sedikit biar lebih gampang. Bagaimana kalau dengan kata mama? Nah, mama itu n-nya hanya 4, yang kembar 2, ya kan? Nah, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya kan? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Bagi 2 kali 1, 2 kali 1. Ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya 12 bagi 2. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, itu adalah contoh dari permutasi yang memiliki huruf atau angka atau hal yang kembar atau sama. Oke, ada satu contoh yang dikaitkan dengan, nah ini biasanya sering muncul, yaitu tentang pengambilan kelereng. Ya, terdapat 3 kelereng merah, 2 kelereng biru, dan 1 kelereng putih yang sama jenis dan ukurannya. Ada berapa cara kelereng-kelereng tersebut dapat disusun berdampingan? Nah, ini adalah salah satu permutasi dengan ada unsur yang sama. Unsur yang sama berapa? Nah, unsur yang sama itu adalah warna merah dan warna biru. Merahnya ada 3, birunya ada 2. Jadi yang tersedia ada 6. Yang sama ada 3 dan 2. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kalau kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di bawahnya 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, yang dicoret yang di depan dulu biar lebih gampang. Nah, ya kan? Nah, jadi tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah 120 dibagi 2. Jadi ada 60 cara menyusun kelereng berdampingan dengan ada beberapa warna yang sama. Ya, nanti akan kalau di peluang akan banyak soal yang berkaitan dengan kelereng, dadu. Ya kan, karena ada unsur yang sama. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian ketiga,
yaitu namanya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis adalah permutasi sejumlah unsur yang membentuk suatu lingkaran dengan satu unsur yang diletakkan pada posisi yang sama. Maksudnya, kalau melingkar yang posisi pertama kali duduk siapa? Ya kan, itulah posisi yang sama. Jabat tangan itu juga posisi melingkar, ya kan, semua akan berjabat tangan. Masing-masing dengan satu orang, ya kan, yang berbeda. Nah, maka P siklis itu dapat dihitung dengan hanya berapa tersedia dikurangi 1 faktorial. Ya, jadi kalau yang tersedia ada 10, berarti 10 kurangi 1 faktorial, 9 faktorial. Kalau ada orang satu kelas berapa? 30 orang. Misalnya untuk jabat tangan, berarti 30 dikurangi 1 faktorial. Nah, 29 faktorial. Kalian bisa ngitung, ya kan? Jadi kalau satu kelas mau jabat tangan, berarti ngitungnya, ya kan? Misalnya kelasnya 30 kurangi 1, ya kan? Faktorial. Nah, berapa? Oh, ternyata 29 faktorial. Jadi kalau kalian dalam satu kelas berjumlah 30 orang mau berjabat tangan, itu berarti ada berapa kali jabat tangan? Ya 29 faktorial. Ya 29 kali 28 kali sampai kali 1. Ya perlu bantuan kalkulator. Untuk contoh, kita ambil angka yang kecil aja, ya kan? Berapa banyaknya cara duduk dalam satu rapat yang dihadiri 5 orang apabila susunan tempat duduknya berbentuk melingkar atau lingkaran? Ya, penyelesaiannya ya 5P siklis, ya kan? 5 kurangi 1, 4 faktorial. Di 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 24 susunan tempat duduknya atau susunan duduk orang. Ya kan? Jadi kalau pengurus kelasnya ada 5 dan dia mau berduduk rapat melingkar, ada berapa posisi yang bisa tercipta? Berarti ada 24 posisi yang tercipta. Nah, kan kalau jabat tangan, kalau 5 orang berarti sama kan, ada 24 jabat tangan, peristiwa jabat tangan yang terjadi. Nah, itu adalah contoh dengan yang nama siklis. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 2 tugas. Ada 2 tugas yang bisa kalian selesaikan. Nanti dikirim lewat link yang tersedia sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, tugas ini harus kalian kerjakan. Oke, akhirnya sampai di sini saja materi permutasi. Selamat belajar bagi kalian. Mudah-mudahan mengerti dengan apa yang saya terangkan di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa japri ke saya lewat nomor saya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.